Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Zakiatul Mughfirah, Tadris Kimia 3A akan mempresentasikan analisis jurnal penelitian. Yang pertama adalah identitas jurnal, meliputi satu judul jurnal, yaitu pengembangan modul berbasis masalah pada materi asam basa. 2 jurnal, jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. 3 volume dan halaman. Volume 4 nomor 2 halaman 63-69. 4 tahun 2015. 5 ISSN 2252-6609. Reviewer Nila Zakiatul Mughfirah. Latar belakang. Pembelajaran saat ini dikembangkan agar berpusat pada siswa, yang melibatkan keaktifan siswa dan mengarahkan siswa untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Namun, pada zaman sekarang ada beberapa sekolah yang menyediakan buku kimia namun hanya dipinjamkan pada saat pembelajaran kimia berlangsung. Buku tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang sehingga sumber belajar siswa masih kurang. Siswa hanya bergantung pada penjelasan dan latihan soal dari guru. Hal ini menghambat siswa untuk belajar secara mandiri, sedangkan guru saat ini menuntut muridnya untuk memahami materi secara maksimal. Maka dari itu, untuk memacu siswa menguasai konsep, tetapi juga dibutuhkan bahan ajar yang dapat menguasai konsep dan aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Solusi dari hal tersebut adalah pembelajaran harus dikemas dalam sebuah model pembelajaran yang menarik dan juga dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran kimia. Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif pilihan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL). Untuk membantu guru dalam implementasi model PBL agar siswa lebih aktif dan mandiri, maka dapat digunakan bahan ajar berupa modul. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang tersebut muncullah satu rumusan masalah, yaitu apakah modul kimia berbasis masalah pada materi asam basa layak dan efektif digunakan sebagai bahan ajar siswa. Dan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, itu kita memerlukan adanya kajian pustaka atau teori. Yang pertama adalah modul. Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan kemungkinan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar siswa mampu menguasai kompetensi yang diajarkan. Teori yang kedua adalah PBL menurut Duncan dan Al-Nakeb tahun 2006. Merupakan lingkungan belajar yang mewujudkan sebagian dari prinsip-prinsip yang meningkatkan pembelajaran aktif, bekerja sama dalam kelompok, dan mendapatkan umpan balik yang cepat. Model PBL dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan data, untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga siswa mampu berpikir kritis, analisis, sistematis, dan logis dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. PBL ini dapat diaplikasikan pada salah satu materi kimia SMA kelas 10, yaitu materi asam basa. Langkah selanjutnya, untuk mencari rumusan masalah tersebut, itu kita bisa mencari metode penelitiannya. Dalam jurnal ini itu menggunakan metode R&D, Research and Development, dengan model 4D. Model 4D tersebut itu terdiri dari define, design, develop, and disseminate. Tetapi pada jurnal ini itu hanya memakai 3, yaitu pertama define, dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di kelas. Yang kedua adalah desain, yaitu tahap perancangan modul kimia berbasis masalah pada materi asam basa. Yang ketiga adalah develop, yang terdiri dari beberapa langkah antara lain validasi desain,
revisi desain, uji coba skala kecil, analisis dan revisi uji coba skala kecil, dan uji coba skala besar. Dalam penelitian ini, itu teknik analisis datanya menggunakan uji validasi, yang mana uji ini dilakukan menggunakan data awal dan data akhir. Uji data awal itu terdiri dari analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal uji coba. Uji data akhir yaitu hasil post-test siswa yang dihitung dengan uji nilai gain untuk mengetahui pemahaman konsep siswa. Setelah kita mencari teori, mencari metode, kita bisa menemukan hasil dari suatu penelitian tersebut. Dan dalam jurnal ini, itu yang pertama adalah uji data awal atau skala kecil. Hasil penilaian tahap 1 modul kimia berbasis masalah yang terdiri dari 3 validator menggunakan instansi berupa dosen Fakultas MIPA yang rata skornya 13 dan kriterianya layak. Yang kedua adalah rekapitulasi hasil penilaian tahap 2 yaitu komponen kelayakan isi yang meliputi 3 validator dan menggunakan instansi dosen Fakultas MIPA. Rata skor validator pertama yaitu 3,65, kriterianya layak. Validator kedua 3,82, kriterianya layak. Validator ketiga rata skor 4, kriterianya layak. Rata-rata skor keseluruhan adalah 3,82 yang kriterianya layak. Yang ketiga adalah rekapitulasi hasil penilaian tahap 2 komponen kelayakan kebahasaan. Validator pertama rata skor 3,29, kriteria layak. Validator kedua 3,79, kriteria layak. Validator ketiga rata skor 4, kriteria layak. Jadi rata-rata skor keseluruhannya adalah 3,69, kriterianya layak. Yang keempat, rekapitulasi hasil penilaian tahap 2 komponen kelayakan penyajian. Validator pertama 3,82, kriteria layak. Validator kedua 3,88, kriteria layak. Validator ketiga 4, kriteria layak. Jadi rata-rata skor keseluruhannya adalah 3,9, kriterianya layak. Hasil penilaian tahap 2 komponen kelayakan isi, rata-rata skor 3,82, layak. Yang kedua adalah kebahasaan, rata-rata skor 3,69, layak. Yang ketiga adalah penyajian, rata-rata skor 3,9, layak. Pada uji coba skala kecil diperoleh hasil rekapitulasi angket yang diberikan kepada siswa dengan rata-rata persentase 87,5% dengan kriteria sangat baik. Jadi modul kimia berbasis masalah ini memperoleh tanggapan positif dari siswa pada uji coba skala kecil, sehingga modul kimia yang dikembangkan dapat digunakan pada uji coba skala besar. Yang kedua adalah uji data akhir atau skala besar yang mendapatkan rekapitulasi hasil uji NGAI berupa nilai pretest 66,79, nilai post-test 80,36, yang skor maksimalnya 100, dan nilai uji NGAI-nya 0,41, kriterianya sedang. Berdasarkan analisis peningkatan skor rata-rata pretest dan post-test,
Setelah diterapkan pembelajaran menggunakan modul kimia berbasis masalah yang dihitung dengan menggunakan rumus MK, yang didapatkan nilai peningkatan sebesar 0,41, yang berarti peningkatan skor rata-rata pretest dan posttest berada pada kategori sedang. Yang terakhir adalah rekapitulasi ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar meliputi nilai akhir rata-rata yang jumlahnya 83,72, nilai tertinggi 91,17, nilai terendah 72,67, siswa yang tuntas belajar 26, siswa yang belum tuntas belajar 2, ketuntasan klasikal bebas 92,86. Hal ini menunjukkan pembelajaran menggunakan modul yang dikembangkan berlangsung secara efektif. Bahan ajar dalam hal ini modul dikatakan baik jika dalam modul tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, pembelajaran dianggap berhasil secara klasikal jika ketuntasan hasil belajar siswa mencapai sekurang-kurangnya 85%. Setelah kita menemukan hasil dari suatu penelitian, kita bisa menyimpulkannya. Dalam jurnal ini itu dapat disimpulkan bahwa modul kimia berbasis masalah layak dan efektif digunakan sebagai sumber belajar siswa. Hasil penilaian pakar terhadap modul kimia berbasis masalah memperoleh kriteria sangat layak, dan penilaian pakar materi sebesar 3,82, pakar bahasa sebesar 3,69, dan pakar penyajian sebesar 3,9. Modul kimia berbasis masalah pada materi asam basa yang dikembangkan efektif meningkat pemahaman konsep siswa. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan pemahaman konsep siswa dengan skor rata-rata yaitu 0,41 dengan kriteria peningkatan sedang. Persentase ketuntasan klasikal sebesar 92,86. Sekian presentasi dari jurnal saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.